Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya dan semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini gitu ya, kita akan belajar terkait dengan uji co. Uji co itu seperti apa gitu. Jadi uji cotes itu sebetulnya atau sering distilahkan dengan cotes gitu ya. Itu kan uji untuk mengetahui adanya perubahan struktur atau structural change gitu ya pada hubungan variabel dependen dengan variabel independen. Jadi kan di sini ada variabel independen sama variabel dependen. Maka sebetulnya ada perubahan nggak sih seperti itu? Ada perubahan struktur nggak itu loh? Katakanlah itu diuji karena memang ada kondisi tertentu gitu ya. Ada kondisi tertentu seumpamanya kalau sekarang gitu, seumpamanya sebelum COVID, setelah COVID, sebelum COVID dan sesudah COVID dan semacamnya gitu. Itu bisa kemudian di apa istilahnya dilihat apakah ada perubahan struktur atau tidak. Perubahan struktur itu sebetulnya terjadi apabila nilai parameter model tidak sama di sepanjang waktu periode pengamatan. Jadi perubahan struktur itu terjadi apabila nilai parameternya itu tidak sama di sepanjang waktu periode pengamatan. Jadi kalau nilai parameternya itu tidak sama, maka disebut dengan perubahan struktur, gitu ya. Perubahan struktural gitu ya bisa terjadi karena kekuatan eksternal sepertinya terjadinya krisis atau karena perubahan kebijakan. Jadi bisa saja kemudian perubahan struktur itu karena ada suatu hal itu bisa saja kemudian katakanlah ya kalau sekarang ada pandemi gitu ya, bagaimana kemudian permintaan apa istilahnya kurs gitu ya, kurs dan inflasi gitu ya, bagaimana apakah ada perubahan gitu ya, atau kemudian kalau di ini seumpamanya juga harga apa itu suku atau kemudian harga saham dan semacamnya itu apakah ada perubahan atau tidak gitu ya, atau pertumbuhan ekonomi dan semacamnya. Itu kan ada suatu kondisi toh eksternal yang kemudian menyebabkan yang diperkirakan gitu ya akan merubah struktur itu sendiri gitu ya. Oke. Katakanlah saya ada data di sini gitu ya. Ada data saving dan income gitu. Apakah kemudian income itu mempengaruhi saving gitu ya? Apakah pendapatan itu mengaruhi simpanan gitu ya? Oke. Terus kemudian maka kita akan menguji gitu ya. Akan menguji ini. Di sini ingin diketahui apakah ada perubahan struktur gitu pada fungsi tabungan antara periode waktu. Katakanlah saya punya cut pointnya di sini 81 gitu kan. Dengan asumsi 81 itu ada kondisi ya, ada kondisi yang kemudian merubah tatanan lah gitu ya. Apakah kemudian periode waktu 1970 sampai 981 itu ada perubahan struktur gitu ya dibanding dengan periode 192 sampai 195 gitu ya. Ini yang akan kita cek gitu ya. Ada beberapa prosedur. Ini nanti jenengan silahkan mencoba di rumah masing-masing gitu ya. Untuk di trial nanti datanya saya juga kirimkan gitu ya. Oke. Ada beberapa prosedur gitu ya. Prosedur yang pertama gitu ya. Jadi pertama itu sebetulnya meregres fungsi katakanlah ini kan tabungan. Fungsi tabungan itu kan S sama dengan fungsi Y kan gitu toh. Atau kalau kemudian saya tuliskan dalam bentuk persamaan kan kurang lebih seperti ini. Jadi saya akan kopikan saja. Oke. Fungsi tabungan itu kan kurang lebih seperti ini. Kalau dibuat persamaan ini ya. Oke. Atau aslinya itu kan gini. Saving gitu ya. Saving sama dengan fungsi income kan begitu. Oke, maka kemudian kalau diterjemahkan dalam fungsi statistiknya atau geometrikanya maka dapat ditulis seperti ini.
Oke, kan gini toh, wis nggak muat. Oke, gini. Nah, ini yang akan kita regres gitu ya. Maka kemudian langkah pertama gitu ya. Oke. Maka langkah pertama gitu adalah meregres gitu ya. Regres fungsi tabungan gitu ya. Regres fungsi tabungan selama 1970 itu 70 sampai 95, dan kemudian hitung residualnya. Residual sum square-nya berapa? Kemudian apa istilahnya? Itu disebut dengan SSR atau restricted gitu ya, residual sum of square gitu ya. Oke, kenapa kemudian disebut dengan restricted? Karena parameter selama dua periode 7081 dan 8295 itu diasumsikan sama. Jadi konstanta dan koefisien regresi gitu ya. Periode 970 sampai 980 sama dengan konstanta dan koefisien regresi periode 82 sampai 95 gitu ya. Terus kemudian degree of freedom-nya itu untuk regresi ini adalah df sama dengan n plus n1 plus n2 min k, di mana n-nya adalah 1 gitu ya. Di mana n1 jumlah pengamatan periode ini, sementara n2 jumlah pengamatan periode 82, sementara k adalah parameter model. Parameter model itu berarti plus konstanta ya. Oke, maka kita harus meregresi ini. Meregresi ini gitu ya. Oke, katakanlah saya buka Evius dulu ya. Evius, oke. Oke, saya membuka Evius gitu ya. Saya cari datanya dulu. Oke, datanya. Oke, data cotes. Oke, di next. Sorry. Oke. Oke, katakanlah saya punya data ini. Oke, maka kemudian langkah pertama kita harus menguji kesemuanya dulu. Oke, berarti saving ya, savings C sama dengan income. Oke, ini kan semuanya. Kita regress dulu. Oke. Maka kemudian di sini, gitu ya. Maka kemudian di sini kita dapatkan adalah sum square. Oke, ini ya. Kita copy saja. Oke, saya pindahkan ke Excel saja. Oke. Katakanlah ini persamaan pertama, saya asumsikan ini disebut dengan SSR gitu ya. Oke. Ini angkanya. Oke, saya ganti dengan koma biar bisa dihitung. Oke, selanjutnya setelah ini kan sudah didapat toh yang disebut dengan RSR ini. Selanjutnya adalah regress tabungan gitu ya. Oke, ini selamat. Oh, ini oke, saya agak salah sedikit. Oke, ini regress masing-masing gitu ya. Oke, dan ketika ini diregress maka disebut dengan RS1, ini diregress RS2. Pertama kita regress 70 sampai 81. Jadi regress fungsi tabungan gitu selama periode waktunya 70 sampai 81, hitung nilai residualnya. Nilai residual sum of square-nya yang disebut dengan RS1. Selanjutnya hitung regress juga fungsi tabungan selama 8295. Hitung residualnya dan disebut dengan RS2. Kemudian kalau sudah gitu ya,
yang RS1 dan RS2 itu ditambahkan, maka yang disebut dengan RSU atau unrestricted gitu ya, residual sum of square gitu ya. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita menghitung ini dulu ya, regresi fungsi tabungan ini 70 sampai 81. Maka dengan cara yang sama gitu ya. Oke, ini saya asumsikan nama apa itu RSR gitu ya. Oke, ini saya pakai copy saja. Copy object. Oke. Kemudian di sini yang dirubah ini loh, di bawah saja sampai 81. Oke. Sampai 81 di sini, sampai 81 doang gitu ya. Kemudian saya kasih nama dengan RSS1 biar gampang. Nah, ini saya ambil sum square-nya, sum square reset kalau di sini bahasanya. Oke. Saya tambahkan di sini RSS1. Oke, ini enggak sesuai nih. Harusnya angkanya itu 185. Oke. Ini ada komanya. Oke ya. Kalau di sini 82 benar. 3 aja saja dah. Oke, push. Terus selanjutnya adalah RSS2. RSS2, maka di sini kita buat dengan cara yang sama juga gitu ya. Kita copy objek saja. Oke. Kemudian kita estimate dan diganti di sini, ganti 82 sampai 95. Oke. Maka kemudian ini kita kasih nama dengan RSS2. Dan kemudian ini juga di copy. Oke. Oke. Nah, ini. Kalau sudah seperti ini gitu ya. Kalau sudah seperti ini, maka kita harus membuat RSSUR. Penjumlahan antara RS1 dengan RS2. Sum. Oke. Kemudian kita harus menghitung N1-nya berapa, N1, N2, terus kemudian K-nya. N1 kalau kita perhatikan di sini ada 12, sementara R2 14. Oke. N1 12, kemudian satunya 14. Terus sementara ininya parameternya ada 2 gitu ya. Ada 2, ini loh, siji loro. Oke. Kemudian kalau dari sini, maka selanjutnya adalah ini min 2 ya, min 2. Berarti kita harus menghitung rumus df-nya. Rumus df itu kan seperti ini. Rumus df. Kok nggak muncul? Walah, sorry. Oke, ini rumusnya kurang lebih. Oke, berarti df sama dengan ini min 2 sorry sama dengan gitu ya. Oke, N1 plus N2 dikurangi 2 dikali dengan hasilnya 22. df-nya 22. Kalau ketemu df-nya 22, maka selanjutnya kita akan menghitung gitu ya. Prosedur selanjutnya ini kan sudah selesai, maka selanjutnya di sini kita ini loh yang akan kita hitung sebetulnya. Jadi
Prosedur pertama itu hanya membahas terkait dengan step by step, kedua itu adalah mengujinya. Jadi yang pertama sebetulnya tentukan formula hipotesisnya gitu ya. Tentukan formula hipotesisnya. Terus yang kedua, Terus yang kedua, formula hipotesisnya apa? Soalnya H0. Tidak ada perubahan struktur persamaan regresi antara dua periode pengamatan. HA ada perubahan struktur gitu ya, antara dua periode pengamatan. Terus menentukan tingkat signifikansinya, biasanya 0,05. Terus kemudian kriteria pengujian. HO ditolak bila probabilitas atau signifikansi F lebih kecil atau sama dengan alfa. HO tidak ditolak bila probabilitas atau signifikansinya lebih besar daripada alfa. Nah, untuk kemudian menghitung probabilitas itu, maka terlebih dahulu menghitung dari F hitungnya. Atau kemudian kalau nanti mau menggunakan F hitung, maka kriteria pengujiannya itu dibandingkan dengan F tabel. Nah, ini rumusnya ya. Oke. Ini rumusnya taruh sini saja. Wih, kok nggak clear? Oke, kita copy paste spesial picture saja. Tuh, warnanya putih. Wait. Ini saya ganti warna dulu. Nah, katakanlah ini. Maka kita harus mencari F-nya. F-nya rumusnya apa? Kita masukkan gitu ya. F itu berarti pertama RSS min RSU gitu ya. Jadi RRS berarti ini RRS min RSU gitu ya. Per RRS min RSU per K. Enter saja. Kemudian yang kedua RSU per gitu ya. Kalau di sini sudah ini kan sudah dijumlahkan ya. Ini berarti di F. Ini sudah dijumlahkan jadi ini. Maka ini dapat dikatakan 22. Oke, enter. Maka kemudian F-nya itu F hitung sama dengan ini yang atas ya, nilai yang ini dibagi dengan bawahnya. Ini 12. F hitungnya sama dengan 12. Kemudian kalau mau tahu probabilitas dari F hitung gitu ya,